Sidang putusan kasus Prada Luki, 22 prajurit TNI dipecat dan divonis hukuman penjara. Mengisi waktu libur sekolah, keluarga Gubernur Nusa Tenggara Timur ikut olahraga panahan. Warga turun ke jalan merayakan malam pergantian tahun dengan trompet dan konvoi kendaraan. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Sidang putusan kasus Prada Luki akhirnya mencapai titik terang. Melalui Pengadilan Militer 315 Kupang, Majelis Hakim memutuskan hukuman dipecat dan divonis penjara terhadap 22 terdakwa prajurit TNI. Berikut liputannya untuk Anda. Sidang putusan kasus Prada Luki akhirnya mencapai titik terang. Pengadilan Militer 315 Kupang menjatuhkan hukuman pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer terhadap 22 prajurit TNI yang menjadi terdakwa. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki hingga meninggal dunia. Selain itu, para terdakwa juga diberi ketentuan wajib membayar biaya restitusi mulai dari Rp32 juta dengan konsekuensi jika tidak dibayarkan maka diganti dengan tambahan hukuman penjara. Terdakwa 17, pidana pokok penjara selama 6 tahun, penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Prada Luki Jabesa Putra Namo masing-masing sebesar Rp32 juta, Rp36.768,82 apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka auditor militer memerintahkan para terdakwa untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari sejak perintah tersebut diterima. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka auditor militer menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk memenuhi restitusi. Dan apabila harta kekayaan para terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional. Suasana haru juga menyelimuti ruang persidangan. Ibunda Prada Luki Sepriada Birpe mengucapkan terima kasih kepada media juga hakim ketua yang telah mendengar tuntutan auditor militer dan memberikan hukuman yang diharapkan oleh keluarga. Tuntutan dari Bapak Auditor, Bapak Hakim telah mendengarnya. Itu isi hati dari kami keluarga. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang empunya hidup karena sudah memberikan keadilan yang sebesar-besarnya buat almarhum Luki. Terima kasih semuanya. Kami tidak dapat membalas kebaikan semuanya. Kami hanya mengirimkan doa terbaik. Kita kawal semua sampai proses pemecatan nanti. Hasil persidangan panjang telah usai, keadilan telah ditegakkan. Meski demikian, para terdakwa masih memiliki waktu untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Duplik penasehat hukum terdakwa tetap pada pendirian bahwa peristiwa yang menyebabkan tewasnya Prada Luki berlangsung ketika proses pembinaan dijalankan dan telah menjadi kebiasaan dalam pembinaan prajurit TNI. Berikut liputannya untuk Anda. Penasehat hukum para terdakwa kembali menegaskan bahwa meninggalnya Prada Luki terjadi dalam rangkaian proses pembinaan dan telah menjadi hal biasa dalam institusi. Pernyataan tersebut disampaikan saat sidang pembacaan duplik yang berlangsung di Pengadilan Militer 315 Kupang pada 29 Desember.
Dalam dupliknya, penasihat terdakwa tetap pada pendirian bahwa peristiwa yang menyebabkan tewasnya Prada Luki berlangsung ketika proses pembinaan dijalankan. Penasihat hukum menilai hal tersebut telah terungkap secara jelas sepanjang persidangan. Menyatakan penasihat hukum dan para terdakwa dalam penguraian unsur dengan sengaja sebagaimana dalam pledoinya adalah suatu pendapat atau dalil yang tidak dapat diterima logika hukum, merupakan anggapan yang keliru. 2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ditambah dengan penjelasan dalam replik auditor militer, justru semakin menguatkan tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dalam replik auditor militer dijelaskan, mens rea tidak dibuktikan secara langsung tetapi disimpulkan dari perbuatan lahiriah atau actus reus dan keadaan yang menyertainya. Artinya isi hati para terdakwa tidak dinilai secara abstrak, tetapi menarik kesimpulan kehendak dan pengetahuan para terdakwa dari fakta objektif. Sementara itu, Ibunda Prada Luki terus menyuarakan keadilan atas tewasnya Prada Luki melalui keputusan akhir yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Ibunda Prada Luki juga menyoroti institusi TNI yang dalam kasus ini mendapatkan kecaman tegas juga kepercayaan dari masyarakat. Almarhum, kami semua memohon kepada Bapak Hakim agar benar-benar memakai hati nurani, memberikan keputusan yang adil. Kami berharap ke-22 terdakwa semuanya dipecat sesuai tuntutan dari Bapak Auditor dan diberikan hukuman yang maksimal sesuai perbuatan mereka. Karena untuk memulihkan kembali citra institusi di mata masyarakat, kami butuh keadilan. Dan kami berharap tanggal 31 nanti ada harapan baik yang akan kami dapatkan. Sidang duplik tersebut menjadi rangkaian akhir sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Sidang putusan akhir akan digelar kembali pada tanggal 31 Desember mendatang. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar acara perayaan Hari Disabilitas Internasional 2025. Acara ini menampilkan pameran dan bazar karya penyandang disabilitas dari berbagai daerah. Berikut liputannya untuk Anda. Kementerian Sosial mengadakan peringatan Hari Disabilitas Internasional HDI 2025 di Mall FX Sudirman. Kegiatan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 3 hingga 7 Desember 2025. Kegiatan diwarnai penampilan istimewa dari para talent yang merupakan penyandang disabilitas. Acara yang digagas oleh penasihat DWP Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf ini juga menampilkan fashion show dengan model dari 12 penyandang disabilitas. Selain itu, ada peragaan busana dengan 10 model putri Indonesia yang memperagakan rancangan para desainer terkemuka. APPMI, IFC, KAI, Dariku, IMFD, IPBM, kolaborasi lukis printing, dan batik Ciprat. Kolaborasi lebih banyak lagi dari para profesional, para desainer, para perajin-perajin yang ada di beberapa kabupaten kota desa di Indonesia. Banyak sekali mereka jadi usahawan, ada yang menjadi kuliner, ya rata-rata mereka memasak ya, gitu, membuat kue dan sebagainya. Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Selvi Gibran yang turut hadir juga bicara pentingnya pendampingan anak-anak disabilitas yang menurutnya memiliki bakat dalam diri. Selvi meminta para pendamping untuk terus memberi dukungan agar penyandang disabilitas tumbuh percaya diri. Setiap anak inilah yang kita harus tingkatkan, yang harus kita dorong, yang harus kita berikan semangat ke depannya agar anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri dan setara dengan anak-anak sebaya mereka. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga akan menjamin perlindungan dan pemberdayaan teman-teman difabel. Ia mengemukakan Kementerian Sosial juga sedang berusaha agar instansi pemerintah dan swasta turut menyertakan penyandang disabilitas dalam rekrutmen pegawai, setidaknya 1% dari seluruh karyawan instansi pemerintah atau swasta. Menyertakan penyandang disabilitas dalam merekrut pegawai, demikian juga swasta.
Paling tidak 1% dari seluruh karyawannya adalah penyandang disabilitas. Gus Ipul juga menyempatkan diri menyapa langsung para penyandang disabilitas yang hadir pada kegiatan ini. Ia juga meninjau bazar yang menampilkan produk para penyandang disabilitas. Perayaan Hari Disabilitas Internasional bukan sekadar seremonial, melainkan rumah dari banyak cerita tentang kebersamaan, kolaborasi yang tak pernah memandang batas, uluran tangan, dan donasi yang penuh ketulusan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan Funwalk HDI 2025 di Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta ini dibuka oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian peringatan HDI 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV melaporkan. Di tengah tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat, keselamatan dan kelayakan angkutan umum menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Melalui kolaborasi Perum Damri Kupang bersama PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur, hadir memastikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan layak guna bagi masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Perum Damri Kupang berkolaborasi bersama PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan kelayakan angkutan umum bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan bagi pengguna transportasi darat. Saat ini Perum Damri Kupang mengoperasikan sebanyak 31 armada dengan 31 rute aktif yang melayani perjalanan dalam kota, luar kota, hingga rute lintas negara menggunakan angkutan Damri. Perum Damri Cabang Kupang memiliki 31 armada bus yang siap melayani perjalanan masyarakat NTT dengan rute sebanyak 31 trayek. Perum Damri Kupang telah kerjasama dengan Jasara Harja dengan telah membayar secara rutin iuran wajib kendaraan bermotor umum. Jasara Harja yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan perlindungan manakala terjadi kecelakaan lalu lintas. Perum Damri Kupang selalu memastikan keselamatan penumpang bus yang dikelola oleh Perum Damri Cabang Kupang adalah prioritas. Mari selalu bayar asuransi penumpang, alat angkutan umum, dan pemerintah akan hadir melalui Jasara Harja. Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur menegaskan kolaborasi ini merupakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar dan kepastian santunan bagi penumpang angkutan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan sinergi ini diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur semakin merasa aman, nyaman, dan percaya dalam menggunakan transportasi umum Damri guna mendukung mobilitas yang selamat dan berkelanjutan. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Mengisi waktu luang, Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama keluarga ikut olahraga panahan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.